Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ever. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur hara atau ketika kita akan melakukan proses pemupukan pada tanaman tebu. Namun sebelum kita melakukan pemupukan, apa yang wajib kita ketahui yaitu mengenai pupuk itu sendiri. Sebelum kita lanjut, yang pertama saya akan membahas mengenai penataan paritas. Seperti yang ada di video, bahwa penataan paritas dilakukan untuk penentuan paritas unggul yang akan ditanam sesuai dengan tipologi lahan. Penetapan komposisi kemasakan sesuai dengan paritas unggul dengan rencana tebang dan masa tanam, serta ketersediaan bahan tanam yang sehat, murni, dan tepat waktu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu proses perencanaan tanam. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, tebu masa awal atau berumur pendek memiliki kemasakan optimal pada umur 10-11 bulan. Dan tebu masa tengah yaitu berumur tengah dengan kemasakan umur yaitu umur 12 sampai dengan 14 bulan. Sedangkan tebu masa akhir yaitu berumur panjang, yaitu tebu yang memiliki kemasakan optimal pada umur lebih dari 14 bulan. Selanjutnya yaitu berdasarkan kebutuhan pupuk ya teman-teman. Dari data ini disebutkan bahwa unsur N sangat banyak terangkut ketika panen. Nah, menurut Perdiansah 2012, kebutuhan hara untuk tanaman tebu adalah nitrogen 100 sampai 160 kg per hektar, fosfor 36 sampai 108 kg per hektar, dan kalium yaitu 36 sampai 108 kg per hektar. Jadi jumlah ini yang diperlukan dalam budidaya tanaman tebu itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu menurut yang 2006, nitrogen merupakan unsur hara makro primer yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, namun ketersediaannya dalam tanah sedikit, sehingga nitrogen apabila tidak diserap tanaman akan mudah hilang melalui fiksasi nitrogen di dalam budidaya tanaman tebu. Pemupukan N ini mutlak diperlukan karena hara N bukanlah hara yang berasal dari dalam tanah. Kita masuk ke kategori jenis pupuk ya teman-teman. Sebelum kita mulai mengaplikasikan pupuk, jadi kita harus tahu kategori jenis pupuk itu sendiri. Yang pertama yaitu pupuk makro, merupakan pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam kadar cukup banyak untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Pupuk makro bisa disebut juga sebagai pupuk utama yang wajib untuk diberikan karena kekurangan pupuk ini dampaknya sangat fatal. Jenis unsur hara yang termasuk pupuk makro merupakan nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium ya teman-teman. Pada aplikasinya sendiri unsur NPK harus lebih banyak daripada unsur magnesium, sulfur, dan kalsium yang bisa diberikan seperlunya saja. Kita lanjut ke kategori jenis pupuk yang kedua ya teman-teman, yaitu pupuk mikro. Pupuk mikro sendiri adalah plant aktivator atau senyawa esensial yang dibutuhkan tanaman untuk menyeimbangkan proses metabolisme serta mengaktifkan sekaligus mengatur senyawa kimia dalam jaringan tanaman. Namun bukan berarti tidak penting ya teman-teman. Unsur hara mikro bisa menimbulkan berbagai kondisi perkembangan abnormal pada tanaman. Nah, contoh pupuk mikro sendiri ada B, Cl, Zn, Mn, Fe, Cu, Ni, dan Mo. Senyawa yang lebih kecil lagi yaitu ada Al, kobal, selenium, silikon, sodium, dan vanadium ya teman-teman. Sekarang saya akan coba membahas mengenai manfaat dari pupuk makro sendiri. Kita mulai dari yang pertama yaitu nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur hara utama yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, terutama pada fase awal tumbuh atau perkembangan vegetatif. Manfaat dari pupuk ini sendiri yaitu memacu pertumbuhan tunas, daun, dan akar, contohnya urea dan ZA. Oke, yang kedua yaitu fosfat.
adalah unsur hara yang sangat berguna untuk memacu perakaran dan pembungaan pada tanaman, serta memperkuat batang tanaman dan akar yang lebih sehat lagi. Contoh pupuk tunggal dari fosfat sendiri yaitu salah satunya SP36 ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kalium ya teman-teman. Jadi kalium ini sangat dibutuhkan pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Karena kalium ini bermanfaat untuk mengatur proses buka tutup stomata atau mulut daun dari tanaman sendiri. Dan juga memperkuat sistem imun dari tanaman. Contoh dari pupuk tunggal kalium adalah yang sering kita kenal dengan KCl. Yang keempat yaitu pupuk magnesium ya teman-teman. Jadi magnesium termasuk dalam jajaran pupuk makrosekunder. Fungsinya sendiri yaitu berdampak pada kualitas dari buah serta menetralkan racun dalam tanah. Magnesium bisa dicampurkan dengan sulfur dan kalsium karena memiliki level yang sama. Yang kelima yaitu sulfur. Pupuk sulfur sama dengan magnesium ya teman-teman. Jadi unsur sulfur juga masuk ke dalam jajaran unsur makrosekunder. Fungsi utama pupuk sulfur adalah bersama kalium untuk menunjang kualitas hasil panen meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Lalu yang terakhir yaitu kalsium ya teman-teman, yaitu digunakan untuk menetralkan kadar pH tanah. Selain itu, manfaat kalsium adalah untuk menekan pertumbuhan jamur patogen, merangsang pembentukan akar, dan memperkuat organ tanaman. Nah, kalsium ini sekaligus untuk mencegah kerontokan bunga dan buah ya teman-teman, jadi tidak terlalu berpengaruh pada tanaman tebu. Namun kalsium untuk pH tanah adalah dolomit, sedangkan kalsium untuk semprot dan kocor bisa dijual dalam bentuk bubuk dan cair. Selanjutnya yaitu manfaat pupuk mikro. Nah, meski pupuk mikro terdiri dari beragam jenis, namun dalam aplikasinya pupuk mikro diproduksi secara majemuk atau dicampur bersamaan. Bahkan sering juga dicampurkan dengan pupuk makro karena keperluan akan unsur mikro memang sangat sedikit. Selanjutnya yaitu manfaat dari pupuk mikro ya teman-teman, yaitu mulai dari boron berperan sebagai esensial yang memacu kinerja nitrogen dalam menstimulus pertumbuhan daun dan batang. Tanaman yang diberikan cukup kadar boron akan mempunyai ukuran daun yang lebar dan berwarna cerah serta ketebalan daun juga akan bertambah. Selanjutnya yaitu zinc atau Zn bertugas untuk mengatur keseimbangan esensial unsur mikro yang lain, sekaligus berperan dalam menstimulus sistem pertahanan alami dari tanaman itu sendiri. Tanaman yang kekurangan zinc akan mudah sakit dan akan mati. Kita lanjut ke manfaat pupuk mikro yang ketiga yaitu tembaga atau Cu. Unsur hara ini sangat membantu dalam menekan perkembangan jamur patogen, bahkan sangat bersifat fungisida bila diberikan pada kadar yang tepat. Sedangkan kegunaan dalam jaringan tanaman yaitu sebagai senyawa esensial pengaktif enzim tertentu. Selanjutnya yaitu unsur mangan. Unsur mangan sendiri mempunyai peran dalam produksi berbagai enzim ya teman-teman. Mangan tidak boleh diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak karena malah akan mengganggu kestabilan dari metabolisme tanaman itu sendiri. Dan yang kelima yaitu yang terakhir ada zat besi, molibdenum, klorin, dan nikel. Keempat unsur tersebut secara garis besar mempunyai peran yang mirip, yaitu mengatur produksi enzim dan senyawa kimia dalam tanaman. Dosis yang diberikan juga tidak boleh terlalu banyak. Jarang sekali ada pupuk tunggal untuk unsur mikro tersebut sehingga unsur ini diproduksi dalam bentuk majemuk. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan pada video kali ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.